Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Killing Field. Nah, kalau ini Killing Field sudah 1965. 1998 perkosaan massal. Ya, luar biasa ya saudara ya. Nggak ada. Jadi rupanya di Indonesia ini terjadi ya saudara ya, terjadi persekusi yang tersistematis saudara terhadap minoritas. Ya nggak heran negaranya kere terus nggak maju-maju. Anda mau bikin apa juga sulit di Indonesia saudara. Kenapa? Karena dosanya terlalu besar saudara. Gereja sudah angkat kolor putih terhadap Islam saudara. PGI sudah, bahkan PGI sudah nggak punya kolor lagi, kemana-mana udah nggak pakai kolor lagi tuh saudara PGI ya saudara ya. Nah, Gilbert apalagi, Gilbert kolornya udah nggak cukup saudara ya, udah nggak pakai kolor lagi tuh Gilbert tuh kolornya udah nggak cukup saudara ya. Udah nggak punya kolor lagi ya. Gereja sudah angkat bendera putih, sudah angkat kolor putih saudara. Kalau nggak punya kolor ya kutang juga nggak apa-apa, angkat kutang putih juga ada pokoknya semua yang putih. Kalau nggak kolor putih ya kutang putih pokoknya. Aduh ngeri ya saudara ya. Israel, Shalom. Shalom Indonesia diaspora. Jangan lupa sawerannya luar biasa. Oke, ngeri ya saudara ya, karena ternyata memang persekusi atau pelanggaran konstitusi ini sudah dilakukan secara massal, bahkan dilakukan oleh aparat negara saudara ya, baik Bais saudara ya, mereka beramai-ramai melakukan pengeroyokan ya terhadap minoritas. Mereka melakukan penyelewengan konstitusi, penyelewengan jabatan. Itulah sebabnya Galarua harus melakukan class action saudara. Ya artinya selama ini hanya retorika saja. Ini negara retorika saudara Indonesia nih ya. Negara Indonesia adalah negara retorika yang seharusnya belum waktunya untuk merdeka saudara. Belum waktunya untuk berdiri. Karena ketika ngaku-ngakunya dijajah oleh Belanda, yang katanya kejam, ternyata dijajah Islam lebih kejam, saudara ya. Zaman Belanda nggak ada orang diperkosa massal, saudara. Ya, zaman Islam ngeri, saudara ya. Zaman Belanda nggak ada perkosaan massal, saudara ya. Nggak ada, saudara. Nggak ada yang sesadis tahun 98, saudara. Zaman Belanda nggak ada pembunuhan 3 juta langsung, saudara ya. Dalam satu kurun waktu ya 2-3 tahun itu dalam satu kurun waktu 3 juta orang dibunuh, dibantai massal saudara ya. Zaman Belanda nggak ada saudara, itu pasti perang lawan-lawanan saudara, bukan pembantaian, bukan killing field. Nah kalau ini killing field saudara, 1965 1998 perkosaan massal ya. Luar biasa ya saudara ya, nggak ada. Jadi rupanya di Indonesia ini terjadi ya saudara ya, terjadi persekusi yang tersistematis saudara terhadap minoritas. Ya nggak heran negaranya kere terus nggak maju-maju. Anda mau bikin apa juga sulit di Indonesia saudara. Kenapa? Karena dosanya terlalu besar saudara. Makanya Indonesia ya, aduh Indonesia ya. Ngeri saudara kalau ngeliat Indonesia saudara. Kita ngeliatnya dari jauh ya saudara ya. Indonesia ini bisa bubar saudara. Ya. Untuk bisa jaya, untuk Indonesia ini bisa kemudian menjadi mulia, harus bubar dulu saudara. Harus mengalami penderitaan dulu. Ya. Ya, karena satu-satunya untuk mencegah kebiadaban dan kesemena-menaan Islam hanya dengan apa? Hanya dengan membubarkan Indonesia, saudara. Nggak ada cara lain. Gereja sudah nyerah. Gereja sudah angkat cawat putih, saudara. Angkat kolor putih. Bukan bendera putih lagi, udah nggak punya bendera, sudah angkat kolor putih gereja itu, saudara ya. Gereja sudah angkat kolor putih terhadap Islam, saudara. PGI sudah, bahkan PGI sudah nggak punya kolor lagi. Kemana-mana udah nggak pakai kolor lagi tuh, saudara PGI ya, saudara ya.
Nah, Gilbert apalagi, Gilbert kolornya udah nggak cukup saudara ya, udah nggak pakai kolor lagi tuh Gilbert tuh kolornya udah nggak cukup saudara ya, udah nggak punya kolor lagi ya. Gereja sudah angkat bendera putih, sudah angkat kolor putih saudara. Kalau nggak punya kolor ya kutang juga nggak apa-apa, angkat kutang putih juga ada pokoknya, pokoknya semua yang putih. Kalau nggak kolor putih ya kutang putih pokoknya. Aduh, ngeri ya saudara ya, ngeri 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 ngeri. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ya kan? Ya framing itu kemarin ya Ibu Wonder Woman ngomong ya, di framing kita, di framing habis-habisan, sehingga apa saudara akibatnya kalau di framing habis-habisan, sehingga tidak ada yang tersisa, tidak ada keberanian tersisa. Anda ingat dibantai tanpa perlawanan saudara, 6 juta orang Yahudi dibantai oleh Hitler bekerja sama dengan Palestina. Ya, Palestina minta tolong Hitler untuk membantai 6 juta orang Yahudi supaya jangan balik ke Palestina. Ya, 6 juta orang, bukannya diusir keluar dari Jerman. Kalau orang dasarnya nggak suka, ya, cuman mau nyingkir kayak singkir aja saudara, keluar dari Jerman, keluar dari Eropa. Ini kan memang ada pesanan saudara, dibunuh saudara, supaya jangan balik ke Palestina. Ya kan? Kan bisa diusir aja kalau memang dasarnya Hitler nggak suka. Tapi ini ada pesanan dari Palestina, dari apa? Dari Arab, saudara. Ya, ngeri ya, saudara ya. 6 juta orang Yahudi dibantai tanpa perlawanan, saudara. Tanpa perlawanan. Bukan tanpa perlawanan berarti tanpa perlawanan sama sekali, saudara. Ya, 6 juta orang Yahudi dibantai tanpa perlawanan sama sekali. Ya, ini kan yang terjadi dengan gereja di Indonesia kan, dipersekusi tanpa perlawanan sama sekali kan. Sudah di framing dengan ketakutan, saudara. Dan nggak berdaya, sama seperti dengan 2 juta orang Israel diperbudak di Mesir tanpa perlawanan sama sekali. Mengapa tanpa perlawanan? Karena benar-benar ditindas, saudara. Ya kan? Sama seperti orang Kristen di Indonesia tanpa perlawanan sama sekali karena benar-benar ditindas, saudara. Nah, satu-satunya yang melawan cuman Nabi ke-26 Joseph Paulus yang melakukan perlawanan, saudara. Ya kan? Dan perlawanannya cukup keras, saudara ya. Perlawanannya cukup keras, cukup bikin pusing, saudara. Sampai duta besar di Belanda, di Jerman, titip pesan sama gereja-gereja Indonesia, jangan terima Paul ya, jangan terima Paul. Oh itu beneran saudara ya, duta besar Indonesia dan duta besar Belanda duta besar Indonesia yang ada di Belanda dan di Jerman titip pesan saudara sama gereja Indonesia. Emang gua pikirin, saya kan nggak khotbah di gereja Indonesia, dasar tolol juga ini pemerintahnya Indonesia nih. Saya kan khotbahnya di gereja Belanda sama di gereja Jerman, ya. Emang saya hidupnya dari gereja Indonesia, ya kan? Emang siapa lu siapa gue, ya kan? Gilbert berusaha menekan ya, berusaha menekan saya, saudara. Anda bisa, saudara. Emang kamu ada jasa apa sama hidup saya, Gilbert? Ya kan? Ibu saya aja nggak berani ngatur saya kok. Lah kamu ini siapa? Si gendut goblok, ya kan? Gendut serakah. Berani ngatur-ngatur saya. Nggak bisa, saudara. Mengatur-ngatur saya. Ya, gereja-gereja Indonesia yang ada di Eropa ini berusaha ngeblok saya, saudara. Ikutin petunjuk dari kedutaan. Apa yang terjadi dengan saya? Apakah tambah miskin, tambah susah, tambah kaya, saudara, saya di sini, saudara. Apakah saya hidup dari YouTube? Enggak, saudara ya. Enggak, saudara ya. Saya buat bayar internet saja, buat bayar internet ya. Ya, KPN saya bayar 30 euro ya. Mobile phone saya bayar 30 euro, saudara ya. Sigo saya bayar 110 euro. Udah berapa tuh? 180 euro, saudara ya. 180 euro. SOM ya, setiap bulan SOM saya bayar sekitar 27 sampai 52 SOM, saudara. Saya bayar 50 euro.
Berarti sudah 230 euro. StreamYard tiap bulan saya bayar 27 euro. Ya, berarti sudah 250 euro, saudara. Ya kan, minimum 250 euro itu sudah saya keluarkan, saudara. Ya kan? Jadi apakah saya hidup dari YouTube? Sorry ya, enggak, saudara. Saya cari YouTube. Ya, banyak orang ini, orang-orang ini, wah, bikin konten demi cari uang, bikin ini, enggak, saudara. Saya demi kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Ya, bukan cuma Indonesia, saya kan nabi ke-26, suara kenabian bagi Indonesia dan dunia, saudara. Ya kan? Ngeri ya, saudara ya. Kalau Anda bisa membantah saya, ada persekusi di Indonesia, saya kasih, saudara, 1.000 euro. Ya. Pada kenyataannya Islam merajalela, ya. Ngeri ya, ngeri, saudara. Persekusi itu di-backingin sama TNI, Polri, BAIS, BIN, saudara. Ngeri ya, ngeri. Tahun 1999, bentar ya, 1909 habis kerusuhan dulu ya. Tahun 1999. Saya pelayanan di sebuah desa. Di Salatiga, Muncit ya. Saya lupa nama desanya, Cipayung atau Payungan ya, saya lupa, pokoknya ada payung-payungnya gitu ya. Di situ ada seorang, katanya dia ngaku-ngaku orang BIN, saudara ya. Ini beneran ya, orang BIN. Lalu dia ngakunya seorang Kristen dan juga merangkap pendeta atau penginjil, saya nggak ngerti. Apa yang terjadi, saudara? Dia kumpulkan pendeta-pendeta, lalu dia taruh pistolnya, saudara, di meja. Ya, dia taruh pistol. Dia bikin satu ini pokoknya untuk mengintimidasi pendeta-pendeta ini, saudara. Itu saya nggak bohong, saudara. Itu terjadi, saudara. Ya, tahun 99. Desanya namanya Cipayung atau Payungan, saya lupa ya. Saya lupa. Anggota BIN ini, dia taruh pistolnya di meja, dan dia intimidasi pendeta-pendeta yang ada di desa itu. Ya, saudara ya. Ngeri ya, saudara. Terus kami dipanggil, saya salah satu yang dipanggil ya, saudara. Terus saya bilang, Pak, ini kan negara Pancasila, Pak. Ya kan? Dan kita nggak ada bikin salah. Pak, lurah juga sudah, ya kan? Semua jelas. Kami juga dari organisasi yang jelas. Wah, ya saya tidak berkata bahwa kamu melanggar Pancasila. Hanya kalau kamu berani melanggar Pancasila, anak kamu akan berurusan dengan saya. Dalam hati saya itu diancam begitu udah. Waduh, udah. Ya, saya nggak berkata bahwa semua orang BIN, mungkin itu hanya oknum, saudara ya. Bisa jadi itu hanya oknum, ya kan? Ada ya, memang yang kurang ajar ya, oknum itu di mana selalu ada. Ya karena dia juga tidak mengatasnamakan dirinya BIN, tapi dia orang BIN, dia ngomong saya orang BIN begitu ya. Jadi itu sudah ada, memang sudah ada keterkaitan itu dari dulu, saudara ya. Loh, saya teman-teman di BIN juga banyak, saudara, di BAIS juga banyak. Nah, pembinanya Galarua ini bekas kepala BAIS, saudara, bekas KBAIS-nya Indonesia, ya. Pembinanya Galarua, ya, ownernya Galarua, Pak Soleman Ponto ini mantan KBAIS, saudara. Jadi bukan berarti bahwa KBAIS-nya atau BIN-nya yang salah, ya, atau Polri-nya atau TNI-nya salah. Tapi oknum-oknum ini ada, saudara, beneran ada. Beneran ada, ndak bohongan, saudara. Ya, ada beneran oknum-oknum ini yang membackingin persekusi. Ya, nah masalahnya ketika mereka sebagai oknum itu nggak masalah, saudara. Tetapi ada persekusi yang dia tanda tangan dan dia mewakili instansinya. Nah, ini yang cilaka, saudara. Harusnya pemerintah menindak tegas orang-orang ini. Ya, bentar ya, suratnya. Bentar. Harusnya pemerintah menindak tegas orang-orang ini, saudara.
Karena harusnya Polri, TNI, ya, BIN, BAIS, harusnya dia sebagai pengaman, penjaga agar konstitusi itu tetap jalan, saudara. Ya, itu yang benar, saudara. Harusnya Polri, TNI, BIN, BAIS, mereka menjaga konstitusi Pancasila, konstitusi Undang-Undang Dasar 45, itu dipastikan berjalan dan ditegakkan di muka bumi negara Republik Indonesia seharusnya. Tetapi pada kenyataannya kan nggak begitu, saudara. Ya kan? Ada oknum-oknum yang berani mengatasnamakan instansinya untuk melakukan persekusi terhadap minoritas sehingga konstitusi itu nggak berjalan. Ya, itu beneran ada. Nanti saya tunjukkan ya, saya tunjukkan buktinya. Ada, saudara. Mereka tanda tangan di situ, saudara. Ya. Mana nih? Nah ya, ini lagi loading. Ngeri ya, ngeri, saudara. Bahkan di banyak penutupan gereja, ya, polisi hanya melongo, diem saja, saudara. Ya, polisi hanya diem. Saudara, suatu ketika saya penginjilan, ya, saya penginjilan di Den Haag, saudara. Lalu ada orang yang nggak suka dengan kami, saudara. Ya, ada orang yang nggak suka sama orang Kristen. Ya, lalu dia datengin kami, saudara. Ya, suruh bubar, saudara. Pernah ya kita disuruh bubar, pernah, saudara. Nah, tapi kami sudah punya izin, saudara. Ya, kami sudah punya izin. Orang ini nelpon polisi, saudara. Apakah terus saya dibubarin? Itu di Den Haag, loh, saudara ya. Nah, di Den Haag, dan kami di depan patung yang ada jilbabnya, saudara. Nah, atau itu daerah Islam, saudara. Ya. Polisi udah datang ngapain, saudara? Dia cuma nanya izinnya. Izinnya ada? Saya tunjukkan ada. Oke. Saya perlu kecilkan suaranya. Oh, enggak perlu. Suara segini sudah bagus. Dia bilang. Kan ada maksimum berapa desibel gitu kan. Saya tanya, suara segini saya perlu kecilkan suaranya. Oh, enggak perlu. Ini udah benar. Terus dia ngomong sama orangnya, saudara ya. Nah, saya nggak tahu itu orang apa soalnya. Soalnya tiba-tiba polisi datang. Polisi cuma ngasih tahu, kamu dikomplain ada orang suruh bubarin kamu aktivitas ilegal segala macam. Lalu polisi ini datengin saya, cuma nanya izinnya ada nggak? Ada. Udah selesai, saudara. Ya. Terus datang polisi lain, saudara. Ya, dia cuma nunggu sebelah kita. Cuma duduk sebelah kita. Takut apa? Takut bentrokan. Tapi dia tidak membubarkan kami, saudara. Betapa indahnya negara Belanda ini, saudara ya. Polisinya menegakkan konstitusi, saudara. Karena kami punya izin untuk melakukan aktivitas itu. Oh, harus izin, saudara ya. Di sini pun harus izin. Jangan bilang boleh bebas langsung nyeruntul. Oh, harus izin. Kami yang ngantongin izinnya dan kami bayar izin itu, saudara. 20 euro, memang murah. Tapi tetap harus izin. 20 euro. Harus izin, enak aja enggak izin. Kita nggak tahu siapa yang bubarin, siapa yang nyuruh kita bubar, saudara. Tapi polisinya itu bilang, dia jaga kami. Dia malah jagain kita, saudara. Malah jagain kita polisinya, bukannya malah bubarin kita. Nggak kayak di Indonesia, polisinya tolol. Malah ikut bubarin gereja. Nah, itu fakta, jangan ngomong enggak. Di mana coba Anda lihat ya, semua wihara ditutup, gereja ditutup. Polisinya ngapain? Diem aja kan, ikut nutup kan. Bukannya malah jagain gerejanya, oh nggak bisa, ini konstitusi. Kan polisinya apa? Karena polisinya tolol. Ya kan, gerejanya juga tolol. Kok mau ditutup? Ya kan, apalagi kalau sudah pegang izin. Kecuali, ya memang ini negara khilafah Indonesia. Memang kayak seperti pemerintah Roma ya, semena-mena. Oh, gereja memang nggak bisa ngelawan, saudara, dan nggak usah ngelawan.
Tapi ini kan negara yang katanya ada konstitusi, ada hukum. Anda punya berjuang untuk hak hukum Anda. Tapi gereja kan diam aja, takut. PGI juga takut kan. Kemarin kan temennya ini Pak Santi Amar itu, Pak Ringo-Ringo itu takut. Karena dia ternyata anjingnya khilafah juga kan. Ternyata anjingnya khilafah juga si Ringo-Ringo ini kan. Ngeri ya saudara ya. Anda bayangin ya, tapi saya dari dulu memang nggak pernah percaya lawyer yang pendeta begitu. Ini lawyer pendeta, aduh. Teman saya kemarin nggak sempat ikut ya, saya kemarin sudah ada pelayanan soalnya ya, jadi saya nggak bisa ikut saudara ya. Ngeri ya saudara ya, ngeri saudara. Mana nih kok belum mau ini, sebentar ya. Sebentar ya, kok nggak mau. Oke, susah. Pak Santi Amar tadi bisa tunjukkan suratnya tadi nggak Pak Santi Amar? Yang ada tanda tangannya dari Bais, dari Polda segala macam Pak Santi Amar. Bisa share screen. Oh ini udah bisa saya. Saya sudah bisa ya. No, kok tersign out lagi. Bentar ya, ini kenapa susah sekali. Bentar ya. Nggak mau, bentar. Atau caranya gini. Bapak udah Pak. Udah ada cara nih, bisa nih ya. Saya share screen ya. Sampai Pak Soleman Ponto marah, saudara ya. Sampai Pak Ponto marah. Kurang ajar ini, berani-beraninya TNI terlibat dalam masalah beginian. Ya. Bentar ya. Mana saudara ya? Karena di dalam TNI itu nggak boleh ada oknum yang ikut terlibat di dalam hal-hal penutupan gereja seperti yang terjadi di Batam ini, saudara. Nggak boleh, dia nggak harus benar-benar netral, menjaga keamanan, tapi nggak boleh ikut tanda tangan di situ, saudara. Ya, nggak boleh. Nah, orang-orang ini harus cituk. Ya, memang Galarua ini tugasnya berat sekali, saudara. Makanya, saudara, ayo jadi member Galarua. Ya, kalau kita ada 1 juta member di Galarua, itu akan membuat ya suara kita akan lebih mudah didengar, lebih keras. 1 juta member, saudara. Target Galarua ini 1 juta member. Ya, 1 juta member ya Pak Santi Amar ya. Iya Pak. Suaranya keras nanti saudara. 1 juta member saudara. Ya dimulai dengan 1.000 member dulu dong. Sekarang baru berapa? 300 kali ya sekarang cuman. Ya baru 300. Kita butuh dimulai dari 1.000 dulu saudara. 1.000, 10.000, 100.000, lalu 1 juta. Makanya kita lagi cari pengurus-pengurus yang di daerah. Ini sebentar, ini si ulat bulu ini udah jadi member Galarua belum nih, ulat bulu ini? Wah, ini kalau belum jadi kelewatan lo. Gua usir juga lu dari sini nih, ini Om si Om ini. Ulat bulu udah jadi member belum nih? Wah, gua usir juga nih dari sini nih, nggak boleh masuk lagi nih si ulat bulu nih. Hajar pakai rencong aja, tusuk dari punggungnya. Pengkhianat itu kan. Nggak bisa, ini ulat bulu harus jadi member ini, harus jadi usir aja deh, usir. harus jadi pimpinan wilayah Sumatera ini. Si antar itulah Santi Amar, kita mainkan. Enggak bener nih, ini kalau nggak mau jadi member kita usir, besok nggak boleh masuk lagi di ulat bulu. Jadi gini, Pak Santer, jadi gini Pak Paul, ya kan? Pak Paul, Iya. Santi Amar, wali kota itu kita goyang, kita mainkan, lapor surat ke Sandiaga Uno 1, wali kota Syantar, wali kota Medan kalau perlu.
supaya si Bob Nasution lapor sama bapaknya, ya kan, mertuanya, ya kan, Sandiaga Uno. Nah, jangan ngomong dulu. Ini belum boleh ngomong dulu. Saya cuma nanya. Ulat bulu udah jadi member belum? Oh, Pecat dia, pecat. Ini Usir nggak dia, bener bahaya ini tuh, ulat bulu nih. Penyusup. Wah, ini ulat bulu harus Lanjut. member nih ya. Ini pokoknya kita kerja kalau besok belum member nggak boleh masuk ya. Kasih cyanida, kasih minum cyanida. Besok Dalam nih hal ulat itu bulu pokoknya. pokoknya belum member besok nggak boleh masuk. Kasih minum cyanida, Paksa masuk. Aduh. Bentar. Bentar ya.